Sobat Tetra, kembali lagi bersama saya Leo Bijumes. Kita akan bincang tentang bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, seperti yang bisa Anda saksikan di slide saya, bahwa bagaimana kita menghadapi tantangan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan atau rintangan? Seringkali tantangan, rintangan, ataupun apapun yang kita hadapi, kadangkala itu akan menjadi persoalan yang bisa membuat kita mengalah atau membuat kita terus melangkah. Nah, untuk itu saya ganti kata di bawahnya adalah peluang. Jadi peluang ini adalah kesempatan. Kesempatan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas yang bisa kita peroleh, dan kita bisa gunakan itu sebagai langkah menuju keberhasilan kita. Nah, seorang dikatakan mampu menghadapi rintangan ataupun tantangan adalah ibarat seorang yang mendaki gunung. Nah, hidup ini seperti mendaki gunung. Ya, mungkin Anda masih bingung kenapa hidup ini harus seperti mendaki gunung. Hanya mereka yang mempunyai persiapan. Kalau Anda mendaki sebuah gunung, yang harus Anda lakukan adalah persiapan. Persiapan ini bisa Anda lakukan lebih awal sebelum Anda menuju ke puncak gunung yang hendak Anda daki. Jadi ada persiapan. Hidup itu seperti itu, harus ada persiapan. Lalu yang kedua adalah kita ketika Anda mendaki sebuah gunung, yang harus Anda lakukan adalah dimulai dari langkah pertama. Jadi langkah pertama ini akan memacu ataupun mendorong Anda untuk terus melangkah, meraih puncak yang hendak Anda daki. Nah, lalu yang berikutnya, biasanya orang yang berjiwa pendaki, dia yang akan merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana lelahnya, bagaimana sukacitanya, ya, ketika menaiki ataupun mendaki sebuah gunung. Begitu juga kita memaknai kehidupan ini. Akan beragam hal, akan ada berbagai hal yang akan kita hadapi. Nah, sukses juga sama dengan ketika kita memaknai tadi, hidup itu seperti mendaki sebuah gunung. Sukses itu ketika Anda bergerak ke arah depan dan ke atas, terus maju. Nah, sama tadi, bahwa ketika Anda sudah berani mengambil keputusan untuk saya harus mendaki sesuatu yang ada di depan saya, atau saya harus menaklukkan sesuatu yang ada di depan saya, maka Anda dengan daya upaya, dengan kerja keras Anda, dengan semangat Anda melangkah maju dan terus maju. Tentunya dimulai dari langkah pertama. Nah, lalu mengapa ya ada orang yang mampu bertahan dalam tantangan, sementara yang lain memilih mengundurkan diri? Nah, ya, coba bayangkan, posisi Anda sekarang apa? Apakah Anda seorang yang terus bertahan, atau malah sebaliknya, Anda mengundurkan diri? Atau ketika Anda menaklukkan sebuah tantangan? Saya sangat suka dengan kata ataupun motivasi dari Paul Stoles ini. Dia mengatakan begini, situasi yang sulit tidak menciptakan halangan-halangan yang tidak dapat diatasi. Setiap kesulitan merupakan tantangan. Setiap tantangan merupakan satu peluang. Setiap peluang harus bisa disambut. Artinya, kesempatan kita itu ketika kita berada pada posisi menaklukkan ataupun menuju sesuatu yang hendak kita capai, ya kita harus sambut peluang-peluang itu, kesempatan-kesempatan itu. Dalam kondisi kita seperti sekarang ini, justru kondisi itulah yang membuat kita mampu untuk bertahan dan mampu untuk mencapai apa yang ingin kita raih dalam kehidupan kita. Nah, apakah Anda pribadi yang mudah menyerah? Pertanyaan untuk Anda. Boleh Anda renungkan sejenak, apakah Anda pribadi yang mudah menyerah ketika ada masalah datang, atau ketika ada tantangan datang menghampiri Anda?
Apa pilihan-pilihan yang Anda buat? Apakah Anda diam diri saja, atau Anda lebih keluar dari zona itu, tidak menyelesaikan masalah itu, dan mengatakan bahwa saya menyerah? Atau sebaliknya, Anda mengambil peluang itu, ataupun kesempatan itu untuk lebih baik lagi. Nah, itu adalah pilihan-pilihan kita. Ya, jangan-jangan kita juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita, oleh situasi kita atau kondisi kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merubah mental kita atau cara berpikir kita tentang bagaimana kita mengubah tantangan itu menjadi peluang untuk berhasil. Oke, ada beberapa kiat yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Tetra supaya Anda tetap menyambut setiap peluang yang menghampiri Anda. Langkah yang pertama adalah punya keyakinan diri. Ya, setiap kita punya keyakinan diri. Tetapi tidak semua orang mampu memiliki keyakinan diri itu. Nah, ini yang ingin saya bagikan, bahwa keyakinan diri itu penting ketika kita menyambut peluang. Keyakinan diri ini akan memberikan dorongan atau kepastian bagi diri kita. Artinya kita yakin bahwa kita bisa, kita yakin kita mampu, kita yakin kita bisa menghadapi rintangan ataupun tantangan yang ada di depan kita. Lalu yang kedua, kita harus belajar dari kegagalan. Ya, selama kita hidup di kolong langit ini, tentu kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan, setiap kegagalan itu menjadikan kita lebih baik. Dan kegagalan mengajarkan kita untuk tahan banting lagi. Lalu yang berikutnya, bahwa kita harus belajar dari orang lain. Ya, tidak hanya keyakinan terhadap diri kita, tetapi kita juga harus memiliki pandangan bahwa kita perlu belajar dari orang lain. Ya, bisa belajar dari biografi atau memoir orang-orang hebat atau orang-orang yang berhasil di bidangnya. Kita bisa belajar dari mereka, bagaimana mereka bisa berhasil, atau bagaimana proses mereka hingga sampai pada puncak gunung ataupun puncak kesuksesan mereka. Kita bisa belajar bagaimana mereka mengatasi kegagalan, bagaimana mereka mengatasi rintangan, bagaimana mereka bersikap dewasa ataupun mengubah cara berpikir mereka untuk terus maju, dan terus maju. Oke? Lalu yang terakhir adalah kata-kata ini yang ingin saya bagikan pada teman-teman semua. Ya, bagaimanapun yang saya tahu, keberhasilan yang diperuntukkan bagi pribadi yang tak pernah lelah untuk berjuang agar dapat mengecap setiap keberhasilan. Dan itu tentu saya inginkan itu dalam diri Anda. Jadi ini yang saya sharingkan, semoga kita mampu menghadapi setiap tantangan menjadi peluang bagi keberhasilan kita. Oke? Bersama saya Leo Bujumes dari Tetra Hill, Your Excellent Partner.